Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal. Sebagai moderator, aku akan mempresentasikan materi tentang definisi ruang sampel, kejadian, dan referensi praktik. Definisi ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin muncul dalam suatu percobaan. Ruang sampel ini biasa disimbolkan dengan huruf S dan mencakup seluruh kemungkinan hasil yang mungkin terjadi dalam percobaan tersebut. Contohnya yaitu percobaan melemparkan dua buah koin yang sampelnya adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar, yang merupakan semua kombinasi hasil munculnya angka atau gambar pada kedua koin tersebut. Contoh soal, jika kita melemparkan dua buah koin sekaligus, maka akan ada yang menjadi koin pertama dan koin kedua. Lempar dua koin sekaligus, jadi ruang sampelnya yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar, dengan banyaknya anggotanya yaitu 4. Yang selanjutnya yaitu lempar 3 koin sekaligus. Ruang sampelnya yaitu angka-angka angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka angka, angka gambar gambar, gambar angka gambar, gambar gambar angka, dan gambar gambar gambar. Banyaknya anggotanya yaitu 8. Yang selanjutnya yaitu lempar sepasang dadu. Ruang sampelnya pasangan nilai dadu pertama dan kedua. Jumlah anggotanya yaitu 6 kali 6 sama dengan 36, karena dadu memiliki 6 sisi. Yang selanjutnya yaitu lempar 1 koin lalu 1 dadu. Sampelnya yaitu angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Jumlah anggotanya yaitu 12. Selanjutnya yaitu contoh soal. Seseorang melempar 3 koin dan mencatat hasilnya. Jika satu koin merupakan koin unik yang hanya memiliki sisi angka, bagaimana ruang sampel untuk percobaan ini? Jelaskan perbedaan ruang sampel dan bagaimana dampak koin unik tersebut pada probabilitas hasil. Jawabannya yaitu koin biasa punya 2 sisi, gambar dan angka. Koin unik hanya sisi angka saja. Dengan 3 koin, 2 biasa dan 1 unik, ruang sampelnya adalah semua kombinasi dari hasil 3 koin, tetapi si koin unik selalu angka. Jadi ruang sampel hasil pada 2 koin biasa yaitu 2 kali 2 sama dengan 4 kemungkinan dikombinasikan dengan satu sisi koin unik, yaitu di sisi angka saja. Jadi hasilnya gambar-gambar angka, gambar angka angka, angka gambar angka, angka angka angka. Banyak anggota ruang sampelnya yaitu 4. Jadi probabilitas setiap hasil berbeda dengan kasus koin biasa, semua karena koin unik hanya hasil angka. Mempengaruhi distribusi peluang, tetapi tidak mempengaruhi ruang sampelnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh penulis. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang definisi kejadian. Artinya ketika kita melakukan percobaan yang hasilnya tidak dapat dipastikan sebelumnya, atau misal melempar dadu, koin atau undian, maka setiap hasil yang mungkin disebut ruang sampel.
Sedangkan kejadian adalah suatu atau beberapa hasil yang ingin kita amati dari ruang sampel tersebut. Contoh percobaan melempar sebuah dadu fair 1 kali, ruang sampel semua hasil yang mungkin sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah 15 sama dengan 6. Di sini kita dapat hasil yaitu muncul dadu genap dan ganjil. Nah, keduanya juga diberikan jumlah elemen, yaitu N dalam kurung A sama dengan 3. Karena elemen A ada 3, yaitu 2, 4, 6. Dan yang B, N dalam kurung B sama dengan 3. Nah, dalam probabilitas terjadi kejadian, yaitu cara hitung yang sangat sederhana. Jika dadu adil, setiap sisi sama peluangnya, maka peluang suatu kejadian X dihitung P dalam kurung X sama dengan jumlah hasil yang mendukung X per jumlah semua hasil. Jadi, P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S sama dengan 3/6. Kita bagi 3/3 sama dengan 1/2. Jadi, 3/6 dibagi 3/3 sama dengan 1/2. Jadi, hasilnya untuk yang A. Untuk menghitung yang B, yaitu P dalam kurung B sama dengan N dalam kurung B per N dalam kurung S sama dengan 3/6 sama dengan dibagi 3/3. Jadi 1/2. Jadi dari kedua dadu genap dan ganjil ini dibagi 50%, 50%. Nah, selanjutnya yaitu kejadian yang akan muncul dari kedua dadu yang dilempar, yaitu ada A, munculnya 2 mata dadu yang berjumlah 7, dan kejadian B, munculnya 2 mata dadu yang berjumlah 10. Nah, dari sini ada pasangan kemungkinan yang menghasilkan jumlah 7 adalah 1 tambah 6, 2 tambah 5, 3 tambah 4, 4 tambah 3, 5 tambah 2, dan 6 tambah 1. Jadi banyaknya kejadian N dalam kurung A yaitu 6. Nah, untuk kejadian yang B, munculnya 2 mata dadu yang berjumlah 10 pasang, kemungkinan yang menghasilkan jumlah 10 adalah 4 tambah 6, 5 tambah 5, 6 tambah 4. Jadi banyaknya kejadian N dalam kurung B sama dengan 3. Jadi kesimpulan kedua kejadian di atas contoh dari kejadian majemuk karena masing-masing terdiri atas beberapa kemungkinan dari percobaan pelemparan 2 dadu. Selanjutnya ada contoh soal host. Dalam percobaan melempar 2 buah dadu secara bersamaan, tentukan ruang sampel yang mungkin terjadi, kemudian hitung peluang munculnya jumlah mata dadu 7 dan jumlah mata dadu 10, serta bandingkan peluang keduanya untuk menjelaskan kejadian mana yang lebih mungkin terjadi. Yaitu langkah pertama, ruang sampel. Setiap dadu punya 6 sisi, mulai dari angka 1 sampai 6. Jika 2 dadu dilempar bersamaan, maka kemungkinan hasilnya ada 6 kali 6, sama dengan 36 kemungkinan. Jadi ada 36 kemungkinan hasil contohnya, yaitu 1 dan 1, 1 dan 2, 1 dan 3, dan seterusnya sampai 6 dengan 6. Nah, langkah kedua, jumlah mata dadu 7. Pasangan yang menghasilkan jumlah 7 adalah 1 tambah 6, 2 tambah 5, 3 tambah 4, 4 tambah 3, 5 tambah 2, dan 6 tambah 1. Ada 6 kemungkinan dari 36 peluang, jadi peluangnya yaitu P dalam kurung 7 sama dengan 6/36. Nah, kita bagi 3/3. Jadi, untuk peluang 7 sama dengan 36/36, yaitu 1/6. Langkah ketiga,
jumlah mata dadu 10. Pasangan yang menghasilkan jumlah 10 adalah 4 tambah 6, 5 tambah 5, dan 6 tambah 4. Ada 3 kemungkinan dari 36, jadi peluangnya yaitu P dalam kurung 10 sama dengan 3/36 sama dengan 1/12. Karena ini sudah dibagi 3/3 ya. Langkah keempat yaitu membandingkan. Untuk yang peluang 7 sama dengan 1/6, kita misalkan 0,1667. Jadi untuk hasil dari peluang 7 sama dengan 1 dibagi 6 sama dengan 0,1667. Nah, selanjutnya yaitu untuk peluang 10 sama dengan 1 bagi 12 sama dengan 0,0833. Nah, karena 0,1667 lebih besar dari 0,0833, maka jumlah 7 lebih mungkin muncul dibandingkan jumlah 10. Kesimpulan akhir, ada 36 kemungkinan hasil jika 2 dadu dilempar. Jumlah 7 bisa muncul dari 6 cara peluang, yaitu 1/6. Jumlah 10 hanya bisa muncul dari 3 cara peluangnya, 1/12. Jadi, jumlah 7 lebih sering atau lebih mungkin muncul dibanding jumlah 10. Oke, baik. Terima kasih. Sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang empirik atau frekuensi relatif. Tujuannya apa? Yang pertama, memahami konsep peluang empirik, dan yang kedua, menentukan peluang empirik. Nah, apa itu peluang empirik? Nah, peluang empirik sendiri yaitu peluang berdasarkan hasil percobaan, sedangkan peluang teoritik yaitu berdasarkan pada hasil perhitungan. Nah, di sini saya akan bahas terkait peluang empirik. Nah, apa itu peluang empirik? Peluang empirik adalah nilai perbandingan antara banyak kemunculan suatu kejadian dengan banyak percobaan yang dilakukan. Nah, peluang empirik ini disebut juga dengan frekuensi relatif. Nah, apa fungsi peluang empirik dalam kehidupan sehari-hari? Fungsi peluang empirik dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk memperkirakan kemungkinan suatu kejadian di masa depan berdasarkan data percobaan di masa lalu. Nah, ini sangat berguna dalam pengambilan keputusan karena memberikan dasar yang lebih terukur dibandingkan hanya menebak, serta membantu meminimalkan kerugian dengan memprediksi resiko. Nah, contohnya misal dalam 10 tahun terakhir pada bulan November ini sering terjadi hujan. Nah, bisa dipastikan pada tahun ini pada bulan November juga pasti akan terjadi atau sering terjadi hujan. Nah, untuk rumus peluang empirik sendiri, untuk lebih mudahnya yaitu peluang empirik sama dengan banyak kemunculan dibagi banyak percobaan. Nah, ini ada notasi matematisnya. FRC sama dengan NC per N, terus FRA sama dengan X per N, FR sama dengan PN, tapi intinya sama. Peluang empirik yaitu banyak kemunculan dibagi banyak percobaan. Nah, ini ada contoh soal. Misal suatu koin dilempar sebanyak 100 kali, jika mata koin angka muncul 40 kali, tentukan peluang empirik kemunculan mata angka tersebut. Nah, yang harus kita cari yaitu banyak percobaan dan banyak kemunculan. Nah, di sini banyak percobaannya yaitu 100, sedangkan banyak kemunculannya 40. Nah, jadi peluang empirik sama dengan banyak kemunculan dibagi banyak percobaan, berarti 40 dibagi 100 disederhanakan menjadi 2/5. Jadi peluang empiriknya yaitu 2/5. Jadi kesimpulan apa dari materi yang pertama sampai materi saya, yaitu ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan atau kejadian acak yang menjadi dasar dalam menentukan kejadian. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel yang memenuhi syarat tertentu. Sedangkan frekuensi relatif mengukur peluang suatu kejadian berdasarkan pengamatan data nyata dan semakin mendekati nilai peluang sejati jika percobaan diulang dalam jumlah sangat besar.
Nah, pemahaman ketiga konsep ini penting untuk menganalisis dan modelkan ketidakpastian dalam berbagai bidang ilmu dan kehidupan sehari-hari dengan tepat dan efektif. Sekian dari saya.